Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 saat ini sedang berada di lokasi yang terdampak banjir. Berikut adalah hasil observasi kami. Kawasan Pau dilanda hujan ekstrim dengan curah hujan kurang lebih 260 mm. Hujan yang turun terus-menerus selama 2 hingga 3 hari, kadang berhenti sebentar, mengakibatkan debit sungai naik dan menyebabkan beberapa rumah warga dan jembatan akses utama warga menjadi putus akibat derasnya arus sungai. Curah hujan yang sangat tinggi, banjir besar ini juga disebabkan oleh faktor kerusakan lingkungan. Bisa kita lihat banyak pohon yang tumbang dan gelondongan kayu. Ini menunjukkan aktivitas manusia yang banyak menebang pohon di daerah hulu. Kemudian rumah-rumah yang berada di tepi sungai itu banyak yang hancur dan hanyut. Padahal sudah ada aturan Permen PUPR nomor 28/PRT/M/2015, hunian yang berada di tepi sungai itu tidak boleh, harus berada lebih kurang 50 meter dari tepi sungai. Pak, perkenalkan nama Nabil Putra dari Politeknik. Jadi kami ada wawancara tentang warga yang terkena dampak banjir. Nama saya Lisman, SOS Ketua RT 02 RW 2 Kelurahan Pulau Batu. Warga yang hanyut 2 orang yang meninggal. Rumah yang terdampak sebanyak 67 rumah yang terberat hanyut. Sedikitnya mengungsi ke tempat yang lain. Jadi pada awal mula kejadiannya itu gimana Pak? Ini sudah 2 kali kejadiannya. Pertama kejadiannya hari Kamis kejadiannya. Jembatan roboh ini hari Kamis. Roboh jembatan proyek ini lagi ini. Pagi, sudah jam 6 pagi robohnya jembatan proyek lagi. Sudah roboh ya jembatan proyek ini. Air ini menyusut hari Kamis itu sampai jam 1 lah, tidak ada air. Laut ikan terlempar banyak di belakang rumah ini. Saya macam kereta nak dah bu, sampai cari nanti benda. Banyak ini kendalinya lepet, banyak ini ikannya. Sudah tu sorenya kira jam 6 air ini kembali naik. Besar lagi sampai malaman. Malam kami itu naik sampai paginya hari Jumat baru rumahnya roboh. Rumah saya itu yang di Dempolan itu robohnya kira jam 9.30 setengah 10 lah pagi. Mulai naik robohnya sudah tinggal Jumatnya sekarang. Kejadiannya rumah saya robohnya hari Jumat. Satu rumah yang di atas itu robohnya hari Jumat. Rumah saya roboh 2 kali, pertama satunya, kedua baru yang tanahnya. Itu yang roboh sekaligus itu yang viral itu rumah kakak saya, yang rumah saya juga terkosan dan lingkungan yang terkosan. Rumah saya itu yang rumah yang hanyut kamarnya 14 kamar, jumlah anak kosnya cewek 15 orang. Dan lagi nggak ada rumah itu tak bisa lagi, karena kebanyakan nggak ada rumahnya, nggak ada di sini kebanyakan. Jadi yang banyak ini korban ibunya 1, anaknya 1. Nah, korban ya 2 di korban. Di sini makanya nggak ada korban, cuma 2 saja korbannya. Apa harapan warga sekitar? Ya harapannya tuh ingin membangun rumah yang permanen lagi, itu harapannya.
setelah kami survei ke tempat bencana yang terjadi di jembatan Subang Nago Kecamatan Bau, yang kami dapatkan bencana ini bukan hanya terjadi karena naiknya hujan secara drastis yang terjadi beberapa hari, tapi juga terjadinya kerusakan alam, ekosistem alam yang terjadi di hulu sungai yang menyebabkan naiknya debit air secara drastis yang menyebabkan jembatan runtuh. Dari dilihat jembatan ini runtuh dikarenakan tidak dapat menahan tingginya debit air. Apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat dan juga pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur dan lingkungan yang terjadi secara bersama-sama. Solusi secara teknis dan non-teknis yang dapat kita lakukan untuk menangani penanggulangan banjir ini ialah secara teknis. Yang pertama, kita dapat membangun jembatan dengan elevasi yang lebih tinggi. Yang kedua, normalisasi sungai dan early warning system. Yang ketiga, memasang seed pile. Secara non-teknis yang dapat kita lakukan yang pertama ialah reboisasi tanam kembali. Yang kedua, menegakkan penegakan hukum illegal logging. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada warga mengenai penanggulangan banjir. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil survei lokasi akibat bencana banjir putusnya jembatan Gunung Nago yaitu menjadi petanda bahwa hubungan manusia dan lingkungan harus diperbaiki. Kerusakan hutan, pembangunan yang tidak sesuai aturan, pengawasan yang harus dipastikan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa juga menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kedepannya kita bisa membangun Pahu menjadi lebih aman.